Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2491. Zoe yang cantik, Sanxing adalah orang yang spesial. Dia tentu tidak akan memilih untuk duduk di sofa dan membiarkan Suster Ming pergi sendirian. Setelah mengantar Suster Ming ke pintu dan membukanya, dia tiba-tiba mendengar pertengkaran di pintu masuk lift di koridor. "Lepaskan, lepaskan aku." Sanxing penasaran dan melihat ke arah asal suara itu. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, Sanxing tertegun sejenak. Dia menjilat bibirnya yang kering. Pupil matanya melebar, dan matanya tertuju pada wanita di pintu masuk lift. Wanita itu berambut hitam, bertubuh tinggi, mengenakan rok pendek, memiliki kaki jenjang yang indah, dan yang paling penting, wajahnya persis seperti kekasih impiannya. Lihat situasi ini, Sanxing menghirup udara dingin. Ketika melihat wanita itu diseret ke dalam lift oleh seorang pria kuat dengan memegang rambutnya, Sanxing bergegas maju dan berjalan menuju pintu masuk lift sambil berteriak pada pria itu, "Lepaskan dia." Pria itu menoleh dan melirik Sanxing, lalu menjambak rambut wanita itu dengan satu tangan dan berteriak, "Siapa kamu? Apakah kamu mencoba mencampuri urusan orang lain?" Pada saat ini, Sanxing telah mendatangi pria itu dan melihat bahwa tangan pria itu masih memegang rambut wanita itu. Sanxing mengerutkan kening dengan niat membunuh di matanya. "Sudah kubilang lepaskan dia." Melihat ini, Saudari Ming juga dengan cepat melangkah maju dan datang ke sisi Sanxing, bertanya, "Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan?" Menghadapi pertanyaan Saudari Ming, wanita itu berbicara lebih dulu. Air mata mengalir di wajahnya. "Nona, Tuan, tolong selamatkan saya. Saya tidak bisa membiarkan dia membawa saya pergi. Jika dia membawa saya pergi, saya pasti akan mati." Saudari Ming mengerutkan kening dan bertanya kepada pria di depannya, "Apakah kamu mendengar saya ketika saya bertanya kepada Anda, siapa Anda baginya?" Pria itu menegangkan lehernya dan berkata dengan suara keras, "Mengapa Anda peduli siapa saya baginya? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, jangan hentikan saya, atau saya tidak akan sopan kepada Anda." Sanxing sudah berniat untuk membunuh. Dia mengalirkan energi internalnya dan hendak mengambil tindakan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Saudari Ming akan mengambil inisiatif untuk menyerang untuk mencegah pria di depannya dibunuh oleh Sanxing. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah pria itu dengan keras. Sambil mengumpat, "Sudah kubilang lepaskan dia. Biarkan saja dia pergi. Mengapa kamu masih berbicara omong kosong di sini? Apakah kamu percaya aku akan membunuhmu?" Pria itu ditampar ke tanah. Setelah rambut wanita itu terurai, ia merangkak dan berguling ke kaki tiga dewa murni. Sanxing membantu wanita itu berdiri dengan khawatir dan bertanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Wanita itu meneteskan air mata dan tersedak. "Sanxing, Tuan, ini, aku, Melihat wajah wanita itu yang penuh air mata, Sanxing berpikir dalam hati, itu hanya di negara kepulauan dan Saudari Ming masih di sisinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memberi pria di depannya kesempatan untuk bernapas ketika dia menghadapi hal seperti itu? Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh pria di depannya seketika hanya dengan jentikan jarinya. Pria yang tergeletak di tanah itu berbicara saat ini, dan berkata dengan nada yang tampaknya kesal, "Mengapa kamu memukulku? Aku di sini untuk menagih utang padanya. Apakah aku harus dipukul karena meminta uang?" Sanxing bertanya dengan kebencian di matanya, "Menagih utang? Katakan padaku, berapa banyak yang dia berutang padamu?" Pria itu berkata, 2 juta,
Mungkin bagi orang lain, 2 juta jelas merupakan angka yang sangat besar. Tetapi bagi Tian Zhen, 2 juta hanyalah setetes air di lautan. Pengeluaran tahunan Sekte Sanxing adalah triliunan. 2 juta, kan? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Sanxing awalnya berencana untuk membunuh pria itu secara langsung. Tetapi karena Sister Ming masih berada di sampingnya, dia tahu bahwa jika dia membunuh seseorang tanpa alasan, Sister Ming pasti tidak akan tinggal diam. Jadi sekarang, akan lebih baik untuk memberikan pria di depannya ini sejumlah uang dan menyelamatkan gadis malang di sebelahnya terlebih dahulu. Pria itu tampak sedikit terkejut dan bertanya, "Tunggu, apakah kamu yakin dia berutang padaku? Apakah kamu benar-benar akan membantunya membayarnya?" Sanxing tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangan kepada Jinxing yang tidak jauh dari sana dan berkata, "Jinxing, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Datanglah dan berikan dia 2 juta." Jinxing membelai jenggotnya dan mendatangi pria itu. Pria itu bertanya kepada Sanxing dengan heran, "Orang tua ini, apakah dia ayahmu?" Sanxing tiba-tiba menendangnya dan menjatuhkannya ke tanah, sambil mengumpat, "Omong kosong, jika kamu tidak ingin dipukuli, jangan banyak bicara, Jinxing." Tampak serius. Setelah mendatangi pria itu, dia mengeluarkan ponselnya, menarik pria itu dari tanah, dan berkata dengan keras, "Berikan aku nomor rekeningmu dengan cepat." Tepat ketika Jinxing hendak mentransfer uang, gadis yang ditarik oleh Sanxing menyeka air matanya dan berkata, "Tidak, tuan yang baik, kamu tidak bisa begitu saja memberinya 2 juta. Aku hanya berutang 1 juta padanya." Namun Sanxing berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, apa salahnya memberinya 1 juta tambahan, anggap saja itu sebagai biaya pengobatannya." Meskipun pria yang tergeletak di tanah itu mengeluh dalam hatinya, menurut apa yang dikatakan Mamiko sebelumnya, dia tidak akan dipukuli. Tapi sekarang, ketika dia menerima transfer 2 juta, dia akhirnya merasa lebih baik. 2 juta, ditambah dengan 1 juta yang diberikan Mamiko, totalnya menjadi 3 juta, lumayan juga mendapatkan uang sebanyak itu dengan cara dipukuli. Setelah mengambil uangnya, pria itu berdiri dengan bantuan tembok dan berkata kepada gadis di depannya dengan suara keras, "Zhou, ingat ini, mulai sekarang, hutang di antara kita dihapuskan." Setelah mengatakan ini, pria itu segera masuk ke lift dan pergi. Sanxing berbalik dan berbisik kepada wanita di sampingnya, "Nona, apakah namamu Zhou?" Zhou tiba-tiba berlutut di depan Sanxing dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan, namaku Zhou, terima kasih banyak atas apa yang telah kulakukan tadi. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu apapun yang terjadi di masa mendatang." Untuk membuat adegan itu lebih realistis, Suster Ming, yang berdiri di samping mereka, terbatuk ringan setelah Zhou mengatakan ini, dan kemudian berkata kepada Sanxing, "Tuan Sanxing, bisakah kau ikut denganku?" Sanxing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, Direktur Ming?" Suster Ming tidak mengucapkan kata-kata itu di depan Zhou, tetapi menatap Sanxing. Meskipun Sanxing penasaran, dia tetap mengikuti Suster Ming ke lokasi yang sedikit lebih jauh dari Zhou. "Direktur Ming, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan?" Saudari Ming berkata terus terang, "Tuan Sanxing, Anda harus berhati-hati saat keluar. Hati orang-orang itu tersembunyi. Anda tiba-tiba memberi gadis ini 2 juta, dan sekarang dia..." Tanpa menunggu saudari Ming selesai berbicara, Sanxing berbalik dan melirik Zhou, yang tampak seperti kekasih impiannya, dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Ming, sebaiknya Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya tahu apa yang harus dilakukan."
Saudari Ming tersenyum pahit, dan berkata tanpa daya, "Baiklah, karena Tuan Sanxing berkata begitu, saya tidak akan banyak bicara. Anda harus pergi dan beristirahat dulu." Setelah mengatakan ini, Saudari Ming berbalik dan pergi. Sanxing segera menghampiri Zhou, membantunya berdiri, dan berkata kepadanya dengan nada khawatir, "Nona Zhou, silakan ikut saya ke kamar dulu." Zhou tidak menolak. Ia pun bangkit dan mengikuti Sanxing ke dalam kamar. Jin King, Sui King dan yang lainnya berdiri di luar pintu, menatap kosong ke arah pemimpin sekte mereka yang membawa Zhou ke kamar. Setelah pintu ditutup, Jin King berkata, "Adik junior, apa yang terjadi? Apakah aku berhalusinasi?" Sui King mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu berhalusinasi?" Jin King melirik Sui King dan berkata, "Apalagi yang bisa terjadi? Tidakkah kau pikir gadis yang kau temui hari ini sama persis dengan kekasih impian guru kita saat itu?" Mendengar ini, Sui King tersenyum pahit dan berkata, "Aduh, kecantikan adalah malapetaka. Sepertinya tuan kita memiliki musim semi kedua." Jin King mengerutkan kening dan berkata, "Ini, kami tidak datang ke negara pulau kali ini untuk mencari wanita, tetapi untuk berurusan dengan Li Fugui. Sekarang setelah situasi ini terjadi, apakah itu akan memengaruhi kinerja tuan kita?" Sui King tersenyum percaya diri dan berkata, "Kamu bercanda? Siapa master sekte kita? Jangankan seorang wanita, bahkan jika ada 10 atau 8 wanita seperti itu yang dikirim ke master sekte, para wanita ini akan tetap menangis untuk orang tua mereka. Baiklah, lupakan saja. Ayo kita jalan-jalan." Jin King mengelus jenggotnya dan tersenyum pada Sui King. "Untuk apa? Pemimpin sekte kita masih muda, dan dia mungkin akan mendapatkan sesuatu jika dia jalan-jalan. Tapi kita..." Sui King menepuk tas pinggangnya dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang ada di sakuku sekarang?" Kepala Lembah Li meminta wakil direktur Hua untuk memberikan setiap tetua dari 3 sekte utama kita sebuah kartu senilai 5 juta. Kamu tidak berencana untuk mengambil kembali uang itu, kan? Jin King tiba-tiba menyadari, tetapi dia masih sedikit malu. "Adik laki-laki, apakah ini baik-baik saja?" Sui King tersenyum dan berkata, "Mengapa tidak? Kita sudah lama berada di pegunungan sebelumnya dan tidak dapat menghubungi mereka. Sekarang kita telah turun gunung dan datang ke negara pulau. Apakah kita harus menahannya? Kamu tidak tahu, penebang kayu dari Gunung Fangchun dan Putao dan yang lainnya sudah pergi bermain." Setelah mendengar ini, Jin King juga melepaskan dendam di hatinya dan pergi bersama Sui King dengan penuh kemenangan. Di dalam ruangan, Sanxing menyapa Zhou dengan penuh perhatian dan memintanya untuk duduk. Kemudian dia sendiri yang membuat teh dan menuangkan air untuk Zhou, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Nona Zhou, jangan khawatir, saya bukan orang jahat." Zhou mengangguk cepat dan berkata kepada Sanxing dengan serius, "Tuan, meskipun saya tidak tahu nama Anda, setelah apa yang terjadi tadi, saya yakin Anda pasti orang baik. Ngomong-ngomong, Tuan, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda?" Sanxing meletakkan cangkir teh di depan Zhou sambil tersenyum dan berkata, "Nona Zhou, Anda bisa memanggil saya Sanxing." Zhou berkata dengan berlinang air mata, "Ternyata saya Tuan Sanxing, terima kasih banyak hari ini. Saya akan menulis surat perjanjian sekarang. Saya pasti akan membayar kembali 2 juta yang Anda berikan kepadanya di masa mendatang." Sambil berkata demikian, Zhou mulai mencari kertas dan pena di ruangan itu. Sanxing melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu seperti itu, 2 juta tidak banyak. Ayah saya meninggal beberapa waktu yang lalu." Sanxing bergegas untuk menghiburnya dan berkata, "Miss Zhou,
Saya benar-benar menyesal, saya tidak tahu tentang ini. Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Sanxing, jangan khawatir. Saya pasti akan mengembalikan uang kepada Anda, Sanxing. Seperti itu, tidak ada yang bisa saya lakukan kepada seorang teman saya yang sudah meninggal. Pada titik ini, wajah Sanxing juga menunjukkan ekspresi yang sedikit menyedihkan. Melihat ini, Zhou berhenti menangis dan berbisik kepada Sanxing, Tuan Sanxing, melihat ekspresimu sekarang, teman yang kamu sebutkan ini pasti sangat penting bagimu, kan? Sanxing menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Dia menghela napas dan berkata, bagaimana aku mengatakannya, jika dia masih hidup, mungkin anak-anak kita akan seusia denganmu. Zhou tampak terkejut dan berkata, itu tidak mungkin. Kurasa Tuan Sanxing baru berusia sekitar 40 tahun sekarang. Bahkan jika kamu memiliki anak, mereka seharusnya baru berusia remaja sekarang, kan? Tapi aku sudah berusia 23 tahun sekarang. Sanxing berdiri, berjalan ke jendela, melihat keluar jendela, matanya dalam. Setelah beberapa detik hening, ia berkata kepada Zhou, Zhou, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Bisakah kau merahasiakannya untukku? Zhou mengangguk cepat dan berkata, tentu saja, Tuan. Kau adalah dermawanku, dan kau bersedia memberitahuku rahasia itu, yang membuktikan bahwa kau percaya padaku. Jadi katakan saja padaku, aku pasti akan membantumu merahasiakannya. Setelah mendapat jawaban Zhou, Sanxing berjalan perlahan menuju kamar tidur. Lihatlah ke cermin, lepaskan topeng palsumu, dan keluarlah dengan wajah aslimu. Walau dalam hati Zhou tahu bahwa kali ini yang dihadapinya adalah seorang lelaki tua, tetapi yang membuatnya terkejut adalah ketika melihat wajah asli lelaki tua di hadapannya itu, ia merasa terpesona sesaat. Karena tiga dewa murni di hadapannya sangat mirip dengan dewa-dewa Tiongkok kuno yang pernah dilihatnya di TV sebelumnya. Orang tua di depanku memiliki rambut dan janggut putih, tetapi tidak ada sedikit pun kerutan di wajahnya. Selain itu, lelaki tua itu tampak berseri-seri dan kemerahan. Situasi ini, Zhou cukup terkejut. Tepat saat dia merasa tidak percaya, Sanxing berbicara dan berkata kepada Zhou dengan sungguh-sungguh, apakah kamu melihatnya sekarang? Haha, aku hampir berusia 100 tahun ini. Zhou bahkan lebih terkejut. Dia menatap Sanxing dengan mata terbuka lebar. Setelah puluhan detik, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, orang tua, apa yang kau katakan? Berapa umurmu tahun ini? Hampir 100 tahun? Bagaimana mungkin? Aku telah melihat banyak orang tua yang berusia hampir 100 tahun, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki masalah berjalan normal. Tetapi kau, kecuali rambut dan janggutmu, kau tampak seperti orang berusia 100 tahun. Raut wajahmu tidak berbeda dengan seorang pemuda berusia 40-an. Di hadapan Zhou, Sanxing benar-benar mengesampingkan sikapnya sebagai pemimpin sekte. Dia tersenyum dan duduk di hadapan Zhou, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh, Zhou, apakah kamu tahu para prajurit kuno Tiongkok? Zhou mengangguk dan menjawab dengan sungguh-sungguh, ya, aku pernah mendengar tentang mereka, dan mereka tampaknya sama dengan para ninja di negara kepulauan kita. Sanxing menggelengkan kepalanya dan berkata, haha, bagaimana para ninja di negara kepulauanmu bisa dibandingkan dengan para prajurit kuno Tiongkok? Bersambung.